tatimma qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa labdu lahu bi sanadin dhaif. Kata beliau dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian ragu di dalam sholatnya, kemudian dia berdiri di 2 rakaat, belum tasyahud, jadi dia berdiri, apa harus dia lakukan? Apakah dia duduk kembali atau tidak? Kata Nabi, jika sudah sempurna berdiri, maka lanjut. Jika sudah sempurna berdiri tegak, maka lanjut. Dan dia sujud 2 kali sujud. Tapi jika belum sempurna berdiri, yaitu masih berdiri tapi belum tegak, masih miring, maka dia kembali duduk dan tidak ada sahwi. Tidak ada sahwi. Hadis ini kata beliau riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Daruqutni, dan ini lafaz dari Imam Ad-Daruqutni, tapi sanadnya dhaif, bahkan dhaif jiddan, lemah sekali. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Jabir ibn Yazid al-Ju'fi. Rawi ini dikatakan oleh para ulama hadis makruh, ditinggalkan. Artinya bisa palsu. Bahkan para ulama hadis mengatakan qad tuhin. Ini rawi ini yang bernama Jabir ibn Yazid al-Ju'fi dituduh berdusta, memalsukan hadis. Makanya hadis ini tidak sah. Cuman kenapa beliau sebutkan? Padahal beliau sendiri dhaifkan. Hafidz Ibnu Hajar dhaifkan. Beliau bilang bisa ngadin dhaif. Kenapa beliau sebutkan padahal dhaif? Bukankah nanti orang akan mengamalkan ketika membaca hadis ini? Pertama, alasan beliau bawakan, beliau terangkan bahwa ini dhaif. Jadi orang yang membacanya tahu ternyata hadis ini dhaif. Yang kedua, beliau bawakan kata para ulama kita yang mensyarah Bulughul Maram, kenapa di dalam kitab Bulughul Maram ada hadis dhaif, bahkan ada palsu. Bahkan ada palsu. Alasannya kata beliau, kata para ulama, Ibnu Hajar ingin mengisyaratkan bahwa ada masalah yang ulama sebutkan, ulama fikih terkait dengan hadis ini. Ada yang berdalil dengan, sehingga belum menyinggungnya. Ini alasan yang tentunya yang bagus dari alasan yang disebutkan. Sekarang masalah yang mau disinggung di sini kan sudah lewat bersama kita di hadis Sahih Bukhari Muslim. Bahwa Nabi lupa tasyahud awal, belum sujud sahwi. Tidak tasyahud awal. Dan sujud sahwinya sebelum salam, itu sudah lewat. Cuman ketentuannya itu kapan? Bagaimana? Apakah saat kita lupa ini walaupun kita belum berdiri lurus, maka kita lanjut saja? Nanti tinggal sujud sahwi, atau kalau masih bengkok, duduk kembali, sudah lurus tidak? Ini masalah mau disebutkan. Dalam masalah ini, para ulama fikih merinci keadaan orang yang tidak duduk dalam tasyahud awal. Kata mereka ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia ingat sebelum sempurna berdiri. Jadi Allahu Akbar, belum sempurna berdiri. Allahu Akbar, masih bengkok, masih bungkuk. Keadaan pertama ini, kata para ulama, lahu ayyarji'.
boleh baginya untuk kembali. Dia kan biasa orang imam, walaupun itu tidak ada dibilang sunnahnya. Biasanya kan orang kalau mau berdiri dari sujud kedua, kan dia kasih panjang. Allah, dia kasih panjang berdiri, takbir. Sehingga orang di belakang tahu kalau dia lagi berdiri ini tidak tasyahud. Sehingga makmum pas dengar itu langsung bilang subhanallah, belum lurus. Boleh dia kembali. Ini disebutkan oleh mayoritas ulama rahimahullah. Iya. Bahkan Imam Ahmad belum katakan wajib, bukan hanya boleh, wajib kembali. Kalau belum lurus, belum tegak. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, dia ingat setelah berdiri sempurna tapi belum mulai baca. Belum mulai baca. Jadi dia berdiri, Allahu Akbar, sudah berdiri lurus, tapi belum baca Al-Fatihah. Belum mulai membaca. Kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, fihi qawlan. Kalau seperti itu keadaannya ada dua pendapat. Apakah dia duduk atau dia lanjut? Pendapat pertama, la yajuz ayajlis. Tidak boleh baginya untuk duduk. Kalau sudah lurus, walaupun belum mulai membaca Al-Fatihah. Ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Artinya ini pendapat 4 mazhab. Cuman Imam Ahmad dia punya 2 riwayat dalam masalah itu. Kalau Imam Malik, Hanifah, Imam Syafi'i, satu pendapat dia tidak boleh duduk walaupun belum mulai baca. Kalau sudah lurus berdiri. Dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Sementara di sana ada pendapat kedua, yaitu mereka katakan jika dia belum membaca apa-apa, belum membaca bismillah, basmalah, belum ta'awud sebelumnya, dia baru berdiri, Allahu Akbar, lurus, belum mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, belum. Katanya dia boleh duduk kembali. Dia boleh duduk kembali. Ini pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad dan para pengikutnya. Ini adalah pendapat yang terkenalnya dari Imam Ahmad, kan tadi dia punya satu riwayat. Dan ini pendapatnya para pengikut Imam Ahmad. Imam Ahmad. Iya. Dan yang benarnya apa? Tentunya pendapat mayoritas. Apa dalilnya? Hadis yang pernah kita baca. Bukhari Muslim. Bukan hadis ini, bukan. Kita tidak berdalil dengan hadis ini karena dhaif. Hadisnya adalah riwayat Imam Bukhari Muslim yang kita baca sebelumnya. Bahwa Nabi lupa tasyahud awal, belum berdiri, belum tidak duduk. Belum tidak duduk, belum lanjut. Dan ini tentunya yang benarnya. Tentunya yang benar. Jadi ini dua keadaan. Kalau masih belum lurus berdiri, boleh duduk kembali. Bahkan Imam Ahmad bilang wajib. Iya. Kemudian yang keadaan kedua, kalau sudah lurus, mayoritas tidak boleh duduk. Dia lanjut. Dia lanjut dan nanti sujud. Keadaan ketiga. Keadaan ketiga, dia berdiri, sudah lurus, sudah mulai membaca. Sudah mulai membaca. Kalau ini tentunya tidak diragukan, tidak boleh dia duduk kembali. Jadi misalnya dia
berdiri. Allahu Akbar. Kemudian dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baru dia ingat ternyata belum tasyahud awal. Kalau ini tidak boleh duduk. Tidak boleh duduk kalau sudah mulai baca. Kalau sudah mulai baca. Tidak ada silang pendapat di madhab Imam 4. Kalau yang seperti itu tidak perlu duduk. Lanjut saja. Dan nanti sujud apa? Sahwi. 2 kali sujud sebelum salam. Tapi ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau dia kembali? Kadang-kadang saya pernah dapat kasus. Dia sudah berdiri lurus. Bahkan dia sudah mulai membaca. Tapi karena makmum tidak berhenti bilang subhanallah, subhanallah, dan mereka tak berdiri. Terus dia kembali. Sholatnya batal? Itu pertanyaan penting. Karena itu kita dapati di keadaan di lapangan. Di orang sholat. Iya. Karena kadang makmum tidak tahu dia. Pokoknya harus kau tasyahud awal. Sehingga bermasalah bagi imam. Akhirnya dia duduk kembali. Padahal sudah berdiri lurus. Pertanyaan kita. Hal tufsidus sholah idza raja'. Apakah rusak sholatnya kalau dia kembali? Padahal dia tahu ini. Cuman makmum tidak mau mengerti. Ribut mereka. Subhanallah. Subhanallah. Iya. Gimana ini kalau ini? Iya. Ada jawaban dari Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Di dalam syarah Fathul Bari Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Belum menukil sebenarnya ini Ibnu Rajab, ulama Hambali. Tapi belum menukil ucapannya Ibn Abdul Bar, ulama Malikiyah. Saya bilang ini ke antum karena di sana kadang ada orang sangat jumud. Pokoknya kalau berpendapat Syafi'iyah tidak boleh menukil pendapat ulama madhab lain. Tidak ada ulama bilang begitu. Iya. Karena ketika orang Syafi'iyah memegang pendapatnya Hanabilah misalnya, apakah dia jadi orang Hanabilah? Tidak. Tidak. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kalau ada ulama sunnah cuman jatuh dalam pemahaman Asy'ari, apakah dia jadi ulama Asy'ari? Tidak. Itu karena kesalahan saja. Karena asalnya dia ulama sunnah. Karena asalnya dia ulama sunnah. Seperti Imam Nawawi, mereka masukkan di ulama Asy'ari. Dan Imam Nawawi ulamanya ahli sunnah. Cuma jatuh dalam takwil di beberapa ayat sifat. Sama juga dengan ini. Jadi tidak usah takut menukil kalau itu benar. Jadi Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu ta'ala berkata, wahaka Ibn Abdul Bar an jumhuril qailina bi annahu la yarji' idza tamma qiyamuh annahu idza raja'a lam tufsi shalat. Masyaallah. Dihikayatkan, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dari mayoritas orang yang berpendapat bahwasanya dia tidak perlu kembali kalau sudah berdiri lurus. Kalau dia sudah berdiri lurus. Dan jika dia kembali, sholatnya tidak rusak. Jadi sholatnya tetap sah. Jadi tidak perlu diragukan. Iya. Jadi dia berdiri lurus. Terus orang, subhanallah, subhanallah. Iya. Belum tasyahud. Terus dia karena seperti itu sudah lurus. Tapi dia turun. Sholatnya sah. Tidak batal. Sholatnya sah tidak batal. Ini yang beliau sebutkan. Beliau sebutkan. Dan ada yang berpendapat tidak sah sholatnya. Seperti yang dinukil dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau keras dalam masalah ini. Oleh Imam Syafi'i dihikayatkan in raja'a aliman bil hal batalat salat.
Jika dia kembali sementara dia tahu bahwa tidak boleh kembali kalau sudah lurus, sudah membaca. Kemudian dia kembali, batal sholat. Ada pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, belum menyelisih mayoritas. Belum menyelisih mayoritas. Iya. Dan dalam masalah ini yang benarnya pendapat mayoritas. Karena kenapa? Alasan mayoritas tarku rujuk lahu rukhsah. Tidak kembali itu tadi kan keringanan. Kalau sudah lurus berdiri, diringankan untuk tidak kembali. Bukan kewajiban. Artinya kalau dia kembali, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini keringanan saja. Bagi yang masih bungkuk, kembali. Bagi yang sudah lurus, keringanan tentunya tidak kembali. Sehingga kalaupun dia kembali, tidak ada masalah. Tidak ada salahnya. Walaupun kalau mau keluar dari salam pendapat, jangan kembali. Tinggal nanti diajarkan makmumnya. Supaya kita tidak menyelisih biar Imam Syafi'i. Jadi kalau kita tidak kembali kan semuanya kita berpegang dengannya dari madhab yang ada. Iya, tinggal nanti setelah sholat, disitulah kita ajarkan makmum supaya mereka tahu nanti kali berikutnya bahwa Nabi pernah lupa tasyahud awal. Dalam riwayat Bukhari Muslim, beliau sudah berdiri lurus, para sahabat mempertanyakan kenapa tidak tasyahud. Tapi Nabi berdiri lurus, maka para sahabat juga ikut berdiri. Mereka tunggu Nabi salam, malah Nabi sujud 2 kali. Baru selesai, langsung beliau salam. Jadi kita ajarkan bahwa Nabi pernah seperti itu dan Nabi tidak kembali. Di situ kita ajarkan supaya nanti kalau terjadi lagi orang sudah paham. Orang sudah paham. Ini wallahu alam ya dari masalah yang beliau sebutkan tadi, pertanyaan yang kami ungkap di masalah ini. Kemudian masalah berikutnya kata beliau dari hadis 327, Wan Umar radhiyallahu taala anhu qala anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laisa ala man khalfal imam sahwun fa in sahal imam fa alaihi wa ala man khalf. Rawahul Bazzar wal Baihaqi bi sanadin dha'if. Kata beliau dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bagi orang yang di belakang imam itu sahwi. Artinya kalau ada makmum luput sesuatu, lupa sesuatu, tidak ada sahwi. Makmum. Tapi kalau imamnya lupa, wajib dianjurkan untuknya untuk sujud sahwi. Dan orang setelahnya, maksudnya makmum, walaupun mereka tidak lupa. Jadi sekarang yang lupa imam, apakah makmum sujud? Itu pertanyaan kita. Jawabannya di hadis ini, cuma ini hadis masalah. Kata beliau, rawahul Bazzar wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Al-Imam Al-Baihaqi di sanad dhaif, dengan sanad yang lemah. Bahkan kata para ulama dhaif jiddah. Ini hadis lemah sekali. Lemah sekali, bukan hanya sekedar lemah. Karena Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkannya secara ta'liq tanpa sanad. Dan disambung oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Cuman di dalam sanadnya ada rawi bernama Kharijah ibn Mus'ab. Dia adalah rawi yang syadidud dha'f, sangat lemah. Itu rawinya. Kalau kita dapat dalam sanad hadis yang rawi yang bernama Kharijah ibn Mus'ab, rawi yang lemah sekali. Ditambah lagi di dalam sanadnya ada satu rawi lain. Satu itu saja sudah cukup dia lemah.
Tapi bagaimana lagi kalau ada dua? Ada rawi yang bernama Abul Husain Al-Madini. Dia rawi yang majhul. Dia rawi yang tidak ditahu. Selesai hadis dhaif. Cuma kita tetap bahas masalahnya. Yaitu bagaimana kalau misalnya makmum ada sesuatu yang luput. Makmum, apakah dia sujud sahwi? Mayoritas ahli fikih mereka punya pendapat dalam masalah ini. Untuk jawaban masalah yang kita sebutkan, tidak ada sujud sahwi bagi. Tidak ada sujud sahwi bagi. Kenapa? Karena makmum terikat dengan imam. Ketika kita katakan boleh dia sujud sahwi, berarti nanti dia akan keluar dari imam. Dia terikat dengan imam. Jangankan sujud sahwi, yang mayoritas memang berpendapat sunnah untuk sujud sahwi. Walaupun yang benarnya kita sudah lewatkan bahwa dia wajib. Ada hal-hal yang wajib tidak dilakukan oleh makmum karena ikut imam. Apa itu? Saya tertarik dengan apa yang disebutkan, bukti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Contoh kasus pertama, kalau imam berdiri di tasyahud awal, kan wajib hukumnya bagi imam dan makmum. Berdiri imam tidak duduk tasyahud. Apakah makmum duduk tasyahud? Kan begitu pertanyaan. Jawabannya tidak. Berarti kenapa tidak? Padahal wajib. Jawabannya karena wajib ikut imam. Jadi gugur kewajibannya karena ikut imam. Itu alasan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang pertama. Alasan kedua, makmum ketika masbuk, ketika dia masbuk satu rakaat, masbuk satu rakaat, kan dia ikut imam berapa? Rakaat ke berapa? Kedua. Rakaat kedua. Otomatis imam akan tasyahud. Makmum tasyahud atau tidak? Kan begitu pertanyaannya. Tasyahud. Padahal dia belum wajib tasyahud. Kenapa belum wajib tasyahud? Belum, baru di satu rakaat. Tapi dia malah ikut. Harus. Kenapa? Ikut imam. Ikut imam. Demikian pula ada makmum dapat rakaat terakhir. Dapat rakaat terakhir. Kan dia belum waktunya tasyahud. Tapi dia ikut imam tasyahud. Itu membuktikan bahwa makmum dia terikat dengan imam. Kalau dia sendiri yang kalah, imam tidak, maka dia tidak boleh. Makanya inilah kenapa mayoritas berpendapat tidak perlu dia sujud sahwi. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fayasqutu 'anil ma'mum min ajlil mutaba'ah. Jatuh hilang kewajiban atau syariat sujud sahwi bagi makmum karena ikut imam. Karena dia harus ikut imam. Itu kalau makmum yang sahwi, imam tidak. Makmum yang lupa, imam tidak lupa. Sekarang kembalikan, bagaimana kalau imamnya yang lupa, makmumnya tidak? Makmum semuanya tahu. Ketika imam lupa, dia bilang subhanallah. Dia bilang begitu. Sehingga makmum sadar semuanya ini salah. Yang lupa siapa? Imam. Apakah hanya imam yang sujud? Atau makmum juga? Nah, ini juga ada kejadian ini. Saya pernah dapat orang begitu.
Ada yang ikut imam, ada juga dia tidak ikut. Ditanya, kenapa tidak ikut? Kan saya sudah bilang subhanallah, saya tidak salah. Imam yang salah. Saya sudah bilang subhanallah, tapi imam tidak mau. Sehingga imam pun sahwi, dia tidak. Ah, itu masalah. Itu di awam. Di awam begitu, kejadiannya begitu. Gimana ini masalahnya? Ini mungkin tidak sampai ilmu. Karena tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa jika imam lupa dan dia sujud sahwi, makmum harus ikut. Walaupun dia tidak lupa. Tidak ada silang pendapat. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ulama Hanabilah. Kata beliau, wa idza sahal imam fa'alal ma'mumi mutaba'atuhu fis sujud sawa'un saha ma'ahu awin faradal imam bis sahwi. Masyaallah. Jika imam lupa, maka wajib bagi makmum mengikuti imam. Sama saja apakah imam lupa bersama dengan makmum juga, semuanya sama-sama lupa. Atau imam sendiri dalam lupanya. Makmum tahu itu saja. Ini ulama Hanabilah. Demikian pula ulama Syafi'iyah. Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah. Kata beliau, qala Ibnu Munzir ajma'a kullu man nahfaz anhu min ahli ilmi ala dhalik. Sepakat orang-orang berilmu yang kami hafal darinya atas hal tersebut. Jadi tidak ada silang pendapat. Jadi walaupun makmum tidak lupa, tapi imam lupa, wajib makmum ikut imam. Kesepakatan ini tentunya tidak samar bagi kita dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liutamma bih fa idza sajada fasjudu." Imam itu dijadikan supaya diikuti. Kalau dia sujud, sujud. Itu dalil pokok dalam masalah ini. Imam itu dijadikan, diangkat dia menjadi imam supaya kita ikuti. Walaupun kita tidak lupa, tapi imam diikuti. Nah, ini kata Nabi SAW, imam itu dijadikan, diangkat supaya diikuti. Fa'idha sajada fasjudu. Apabila dia sujud, maka sujudlah. Apabila dia sujud, maka sujudlah. Iya. Ini terkait dengan masalah yang beliau ingatkan di hadis ini. Walaupun hadisnya dhaif. Hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ya, yang belum sebutkan, tapi masalahnya disebutkan dalam masalah fikih. Disebutkan dalam masalah fikih. Dan itu yang kita dengar tadi adalah penjelasannya. Kemudian kita baca hadis terakhir dalam sujud sahwi. Kata beliau an Tsauban di hadis 328. Kata beliau an Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli sahwin sajadatan ba'da ma yusallim. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Kata beliau rahimahullah dari Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, untuk setiap lupa itu 2 sujud. Ini harus kita pahami. Sujud sahwi itu 2 kali sujud. Ba'da ma yusallim, setelah salam. Ini kan umum. Setiap seorang itu lupa dalam salat, sujud sahwi. Setelah salam. Ini kan akan bermasalah dengan yang kita pernah lewatkan. Kita kan sudah jelaskan. Kalau mengurangi sebelum salam.
Kalau menambah setelah salam. Kalau ragu sebelum salam. Kalau yakin setelah salam. Kan sudah kita rinci di pertemuan yang lalu. Di sini mengesankan setiap lupa sujud 2 kali sujud setelah salam. Kan begitu? Akan membatalkan yang telah kita lewatkan. Tapi ini hadits riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Memang hadis dhaif, bahkan dalam sanadnya ada rawi yang bernama Zuhair Ibnu Salim Al-Ansi dari Tauban. Dia adalah rawi yang dhaif. Ya, kata Imam Ad-Daruqutni, Zuhair ini adalah mungkarul hadis. Rawi yang mungkar hadisnya, mungkar keras ucapan. Dari Imam Ad-Daruqutni rahimahullah. Hadisnya tidak sahih. Sehingga kita berpegang dengan penjelasan yang pekan lalu bahwa sujud sahwi itu ada keadaannya sebelum salam dan ada keadaannya setelah salam. Seperti yang kita sudah ketahui. Ya, seperti keadaan yang kita sudah ketahui dalam hal tersebut. Dan sebagai pembahasan penutup, kan yang telah lewat itu dinukil satu salah. Kesalahan lupa tasawuf awal. Kesalahan salam di 2 rakaat. Kesalahan ragu dalam rakaat sholat. Ini bagaimana kalau berbilang kesalahan dalam 1 kali sholat, dia salah 2 kali atau 3 kali. Berapa sujud sahwinya? Itu pertanyaan penting. Ada orang rakaat pertama dia turun sujud, Allahu Akbar, sujud sekali, langsung dia berdiri. Lupa sujud kedua. Salah. Rakaat kedua lupa lagi tasawuf awal. 2 kali salah. Iya, ini kacau sekali sholat. Gimana ini? Kalau banyak salahnya dalam 1 kali sholat. Kata para ulama, tergantung jenis kesalahannya. Kalau kesalahannya itu adalah membuat nanti dia disyariatkan untuk sujud sebelum salam, semuanya sama. Kesalahan itu membuat dia sujud sebelum salam, maka cukup 2 kali sujud sebelum salam untuk semuanya. Tapi kalau kesalahannya, ada kesalahannya itu membuat dia sujud sebelum salam, dan ada kesalahan yang membuat dia sujud setelah salam. Gimana ini? Para ulama berselisih pendapat kalau seperti itu. Ada yang mengatakan sujud 2 kali sebelum salam, setelah salam 2 kali lagi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Iya. Dan mayoritas berpendapat tidak. Yang penting dalam 1 kali sholat, ketika dia lupa, apakah lupanya yang mengharuskan dia sujud sebelum salam atau setelah salam, cukup 2 kali sujud. Tidak perlu dia sujud sebelum salam 2 kali, kemudian salam, kemudian nanti sujud lagi 2 kali setelah salam baru salam lagi. Tidak perlu. Dan pendapat inilah yang benar. Dikarenakan kenapa? Datang hadis dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain." Apabila salah seorang dari kalian lupa, maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Di sini kan lupa. Berapa kali lupa? Pokoknya yang penting lupa dalam sholat. Sujud 2 kali sujud. Sujud 2 kali sujud. Dan ini insyaallah ta'ala yang benar. Jadi berbilangnya lupa, tidak berbilang sujud. Tetap berapa? 2 kali sujud. Dan ini pendapat mayoritas. Dan ini adalah merupakan pendapat mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Ini sekali lagi merupakan pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Iya.
yang merupakan dari Imam Syafi'i, Imam Malik, ya demikian pula Ashabur Ra'i, itu pengikut Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, mereka berpendapat seperti itu. Dengan ini alhamdulillah kita sudah tamat pembahasan sujud sahwi. Sujud sahwi. Iya, ini berlaku untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi sama, tidak ada perbedaan. Sujud sahwi ini disyariatkan dalam sholat sunnah dan dalam sholat wajib. Dalam sholat sunnah dan wajib, dan tidak ada silang pendapat. Ketika kita lupa di sholat sunnah, sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Iya, ini yang kita bisa sebutkan. Setelah itu belum sebutkan pasal baru terkait dengan sujud tilawah. Insya Allah kalau ini kita akhirkan di pertemuan akan datang. Iya, supaya tersatukan pembahasannya, karena belum sebutkan lumayan hadir terkait dengan sujud tilawah. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Kita masuk di tanya jawab jika ada pertanyaan. Tergantung seperti rincian terdapat. Menambah atau mengurangi, ragu atau yakin. Bebas, kan boleh sebelum, boleh setelah. Kan sudah saya kasih tahu di awal kan, bahwa sujud ini adalah boleh sebelum salam, boleh setelah. Boleh. Iya. Cuman sunnahnya di mana tepatnya? Itu disebutkan di pembahasan yang lalu. Di sini ada pertanyaan, apakah salah bacaan sholat atau surat diwajibkan sujud sahwi? Tidak. Iya, salah bacaan sholat atau surat. Maksudnya bacaan sholat ini apa? Bacaan sujud ruku, begitu maksudnya. Tidak, sujud sahwi. Demikian pula surat. Setelah Al-Fatihah, tidak sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu dilakukan kalau luput yang wajib. Kalau luput yang sunnah, tidak sujud sahwi. Kalau luput yang sunnah, itu tidak sujud sahwi. Iya, wallahu a'lam. Apakah bacaan sujud sahwi dan sujud tilawah seperti sujud solat, atau boleh disamakan? Nanti akan datang ini, tapi karena sudah ditanyakan, sujud sahwi, demikian pula sujud tilawah, bacaan yang dibaca adalah bacaan doa sujud biasa. Seperti kita baca di sujud sholat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subuhun kudus rabbul malaikati waruh, atau subhanakallahumma bihamdik. Ya, Allahumma firli. Boleh dia baca. Iya, tidak ada doa khusus sujud tilawah dan sujud sahwi dari Nabi SAW yang sahih. Sini ada pertanyaan, Ustaz, apakah seorang suami berdosa jika tidak memerintahkan istrinya untuk menutup tangan istrinya dengan kaos tangan? Berdosa. Kalau dia tidak memerintahkan. Ya, berdosa hukumnya. Karena menutup tangan bagi perempuan wajib. Wajib. Sehingga kalau suaminya melihat hal tersebut tapi dia mudahkan, berdosa. Dan dia tidak jaga istrinya. Jika ada pengurus masjid, dalam kurung masjid awam,
di mana pengurus masjid tersebut belum kenal dakwah sunnah, mengumumkan info seputar penggalangan dana di masjid tersebut pada saat setelah sholat isya berjamaah. Apakah saya boleh berdiri mendirikan sholat sunnah? Padahal pengurus masjid tersebut masih sementara berbicara di depan saya. Tidak boleh. Iya, kita tunggu saja orang dengar. Iya. Kita dengarkan dulu pengumumannya. Nanti kita tidak dikatakan beradab. Tidak beradab. Tidak beradab. Jangan sampai gara-gara itu kita mau bilang apa nanti ditolak. Kalau saya ngomong saya tidak dengar. Nih ya, itu gara-gara perbuatan kita. Orang menolak yang benar. Menolak hadir. Tidak boleh. Kalau ada orang yang menyembah selain Allah saja, tidak boleh kita cela sembahannya kalau dia akan mencela Allah gara-gara itu. Itu namanya sad ad-dari', menutup pintu supaya orang dia tidak balik mencela sembahan kita, kita tidak mencela mereka. Padahal jelas itu salah. Padahal jelas itu salah. Iya, itu jangan dilakukan. Ketika tertimpa musibah, kita dianjurkan mengucapkan qadarullah. Manakah penyebutan lafaz yang benar? Qadarullah dengan huruf ra di fathah atau qadarullah dengan huruf ra di dhammah? Dan apakah makna kedua kata di atas sama saja? Kalau dengan dal yang ditasdid, ya maksudnya gini. Kalau kita tasdid, berarti qaddarallah, rohnya di fathah. Allahnya jadikan fa'il di dhammah, qaddarallahu. Kalau dalnya ditasdid kemudian kita dhammah, salah. Tidak ada kata bahasa Arab yang seperti itu. Kalau rohnya kita dhammah, dalnya jangan ditasdid, jangan ada dua. Kita bilang qadaru, ingat qadarullahi. Lafaz Allahnya kasar. Adapun dua-duanya dalnya ditasdid, tidak boleh begitu, salah. Jadi kita baca begini. Kalau kita tasdid dalnya ada dua, qadda, maka rohnya fathah. Qadarallahu, Allahunya di dhammah. Iya. Tapi kalau kita mau ru, di dhammah runya, dalnya ringankan, jangan ditasdid. Qadarullahi. Allahnya, lafaz Allahnya dikasrah. Qadarullahi. Dipahami mungkin itu begitu. Jangan di dua-duanya ditasdid. Yang salah kalau kita tasdid. Kita mau dhammah rohnya, kemudian kita tasdid dalnya. Otomatis salah. Tidak ada kata bahasa Arab berwazan qaddaru. Tidak ada polanya seperti itu. Jadi kalau kita mau dhammah rohnya, jangan tasdid. Qadarullahi. Kalau kita mau tasdid dalnya, fathah rohnya. Qadarullahu. Seperti itu Allah. Artinya sama. Semuanya adalah ketetapannya Allah. Ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada? Bagaimana kalau imam lupa? Kemudian dia tidak sujud sahwi karena tidak tahu bagaimana hukumnya. Tidak ada hukum. Sah bagi mayoritas. Apalagi tentunya mereka akan bilang sah tidak berdosa. Tapi bagi yang berpendapat wajib sah tapi berdosa. Cuman karena dia bodoh, tidak berdosa. Kan orang bodoh. Dikasih tahu. Tidak perlu. Kan sudah dibilang tadi bahwa kalau imam tidak sujud, makmum tidak sujud. Makmum tidak sujud seperti itu.
Baik. Apakah makmum wajib sujud sahwi kalau imamnya sujud sahwinya setelah salam? Tidak wajib karena sudah tidak wajib mengikuti imam. Sunnah hukumnya. Kecuali dia masbuk. Kalau masbuk lanjut sholat. Tapi kalau dia bukan masbuk, sunnah ikuti imam. Tidak wajib lagi. Karena sudah putus pengikutan imam dan kenapa? Assalamualaikum. Silakan. Ya. Hewan akikah. Bisa. Maksudnya kan gini. Hewan akikah baik. Hewan akikah itu kan ketentuannya kambing. Bisa betina atau jantan bebas. Dia sama dengan hukumnya hewan kurban. Hewan kurban kan boleh betina, boleh jantan. Cuman kalau kita tanya utama, ya jantan. Karena Nabi SAW dalam berkurban belum jantan bertanduk. Jantan bertanduk. Tapi boleh nggak betina? Boleh. Karena Nabi cuma bilang, siapa yang kelahiran anak, maka dia kalau dia mau akikah, silakan akikah. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Kan tidak disebutkan kelaminnya. Yang disebutkan adalah hewan. Sehingga ia dalam hal ini bebas jantan atau betina. Walaupun yang lebih utama adalah jantan. Lebih utama adalah jantan. Itu wallahualam. Masih ada? Masya Allah, barusan ini ada. Berarti ini pertanyaan pertama setelah tak menikah. Masya Allah. Barakallahu lak. Belum pernah doa. Baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Lupa. Ada? Baik. Oh, Masya Allah. Masuk. Baik, pokoknya harus 3 pertanyaan tadi. Nggak boleh kurang dari 3. Alhamdulillah. Jadi untuk pertanyaan Bapak yang pertama tadi, jika imam kurang dan dia tidak mau mendengar, ya boleh dikasih tahu setelah salam. Tidak apa-apa. Dikasih tahu setelah salam, Pak Imam tadi kurang. Yakin. Dan pilih orang yang bisa meyakinkannya. Kan ada saja di situ jamaah yang dia akan ikut kalau dia ngomong. Jadi yakinkan. Seperti Dzulnyadain.
Kan dia ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, sholat kurang atau engkau lupa? Ya kan? Nabi bertanya, apakah seperti yang dikatakan oleh Dzulkarnain? Mereka bilang, iya. Nabi langsung tambah. Jadi boleh. Seperti itu. Tapi kalau imam tidak mau, pokoknya benar saya, maka makmum tambah sendiri. Makmum tambah sendiri sholatnya. Kalau imam tidak mau seperti itu. Makmum tambah. Kalau kurang 1 rakaat, tambah 1 rakaat. Tambah 1 rakaat. Karena kita tidak boleh ikut salah. Seperti sama dengan imam. Itu untuk yang pertama. Terkait dengan juga tadi itu, ada imam lupa di masjid sini katanya, terus dia sujud setelah salam. Ketika makmum tidak mau sujud, ini seperti pertanyaan tadi kita. Tidak apa-apa kalau dia tidak sujud. Kalau sujudnya setelah salam, tidak apa-apa. Tapi dia tidak melakukan sunnah. Dia tidak melakukan sunnah. Sunnahnya imam itu ya, kalau dia sujud, kita ikut apa? Sujud. Walaupun sekali lagi saya bilang kalau setelah salam sudah putus pengikutannya dengan imam. Iya. Dan kalau ada masalah begitu karena belum sampai ilmu, bisa kita sampaikan ilmunya. Jadi imam yang sampaikan. Imam yang sampaikan. Bahwa kita dalam masalah sholat jika ada yang lupa, maka kita dianjurkan untuk sujud. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Dan kalau punya ilmu yang lebih, boleh dijelaskan. Kesempatan untuk menjelaskan hal tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua. Apa tadi yang kedua? Undangan acara kematian. Kan ada yang undang hari ke-7, hari ke-3. Kan wajib menghadiri undangan sesama muslim. Karena hakul muslim itu yang Bapak tahu kan. Hak muslim dengan muslim yang lain adalah diantaranya kalau dia mengundang kita jawab. Kita wajib. Tapi yang perlu kita tahu Pak, yang wajib itu ya undangannya yang syar'i. Dan undangan yang tidak ada maksiatnya. Seperti undangan pernikahan. Wajib kita hadiri. Tapi kalau ada maksiat, tidak boleh kita hadiri. Kecuali untuk mengingkari kemungkaran. Kita ke sana, tidak boleh ini begini. Ya, tidak boleh kita campur baur begini. Harus hijab, langsung diikuti. Oh, semua orang langsung hijab. Nah, itu kita hadir. Adapun kalau ada maksiat, kita tidak boleh hadiri. Tidak wajib jadinya, Pak. Kalau undangannya tidak ada syar'inya, undangan acara bid'ah, jangan berdalil, kan wajib saya hadiri sebagai seorang muslim. Nah, acara bid'ah apa tidak wajib dihadiri. Acara bid'ah itu tidak wajib dihadiri. Apalagi kita orang yang akan dibaca pergerakannya. Kan kadang itu sebagian orang, dia baca pergerakan. Kalau ustadz ini tidak hadir, itu masalah acara. Maka dalam keadaan seperti ini, jangan hadir. Supaya orang paham bahwa ini acara ada masalah. Kenapa? Ustadz sana tidak hadir. Padahal acara kemarin dia hadir. Acara yang lain. Itu kalau kita adalah termasuk orang yang dibaca gerakannya, jangan dilakukan. Jangan dihadiri. Itu harus perlu kita lakukan. Iya, tanpa ada itu pun kita tidak hadiri. Acara bid'ah tidak boleh kita hadiri, Pak. Acara bid'ah tidak boleh kita hadiri. Iya, tidak boleh kita memperbanyak warna dan jumlah pelaku kesalahan. Tidak boleh dilakukan hal tersebut. Wallahualam. Kita cukupkan. Itu sudah 3 ya. Oh, masih ada terakhir tadi. Apa terakhir tadi? Antara adab dan ilmu mana yang lebih duluan? Ilmu dulu lah, Pak. Tidak bisa kita beradab kalau kita tidak punya ilmu. Tidak bisa kita punya adab kalau kita tidak punya ilmu. Bahkan tidak percuma kita beradab kalau kita tidak punya ilmu. Karena adab itu adalah yang berguna, adab yang dibangun di atas ilmu. Adab yang dibangun di atas ilmu. Jadi kalau kita mau beradab, berilmu dulu.
Makanya banyak al-jafa, banyak kekerasan di orang Arab Badui itu karena kurangnya ilmu. Dan Nabi maafkan karena belum sampai ilmu kepada mereka. Tidak sampai ilmu kepada mereka. Dimaafkan. Iya. Maka dari situ adalah adab itu setelah berilmu. Iya, tidak bisa kita beradab sekali lagi tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Itu wallahu alam. Baik, kita cukupkan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.